jangan pernah berhenti berbuat baik teh dengan masalah yang teteh sedang alamin. Manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Dengan masalah ini mudah-mudahan teteh terus berbuat baik karena masih banyak orang yang membutuhkan manfaat dari teteh. Ya, amin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, piye kabare? Apa-apa? Jadi alhamdulillah malam hari ini sebuah hal yang luar biasa. Jadi di antara banyaknya nikmat yang Allah kasih ke kita, kemarin-kemarin mungkin kan kita nggak pernah ketemu ya, dan jarang ketemu. Hari ini kita dikasih nikmat sama Allah, dikumpulkan lagi insya Allah di tempat terbaik, di waktu terbaik, dan banyak kebaikan yang kita dapat hari ini, malam hari ini, alhamdulillah. Terlebih lagi hari ini kita juga banyak belajar. Jadi Ane tuh kemarin banyak belajar teman-teman. Ane punya rasa iri sama semangat saudara kita. Ketika orang lain dikasih musibah, banyak orang yang lain tumbang. Ketika orang lain dikasih musibah, banyak orang lain ngeluh. Tapi saudara Ane ini, saudara kita ini, ketika dikasih musibah, dia mendekat kepada Allah. Luar biasa kan, Masya Allah. Antum iri nggak? Iri. Harus iri, makanya aku sedih banget. Aku sedih banget. Kamu kan cukup kelihatan tegar nih Mas kalau aku lihat ya. Apa yang bikin kamu tegar Mas? Ya, gimana? Kita mau nunjukin kita sedih malah bikin orang lain takutnya malah ikut-ikut ngedrop. Kalau lagi sendiri sih ya nggak bisa dibohongin, kadang rapuh juga. Cuman kalau ditunjukin depan orang nanti takutnya selain saya malah keluarga ikut-ikutan Sedih. Saya juga tahu nggak di depan saya suka dengar yang lain suka nangis tuh. Nggak kuat juga, kadang mereka ngumpetin saya tahu. Tidak tahu diri karena ingin mengambil uang donasi untuk kebutuhan yang tidak berkaitan dengan pengobatannya. Itu yang dikira pasti. Karena kebanyakan hujatannya tentang itu. Yang saya sayangkan juga dari Agus ini adalah kenapa harus melaporkan. Karena ini satu hal yang ya kalau secara hukum sih memang iya ya, daripada ribut di tempat umum, lebih baik kita mencari penengah, dan penengahnya ini adalah yang berwajib atau penegak hukum. Tapi sangat disayangkan jadi terkesan Agus di sini itu durhaka kepada orang yang membantu dia. Di Densu itu sama sekali Agus itu tidak meminta juga kan, gitu. Jadi itu donatur yang ngasih ke Agus itu nggak ada juga dibilang di deskripsinya buat donasi pengobatan. Ini setelah itu kenapa Mbak Nopi itu sekarang itu berpendapat uang donasi itu buat pengobatan, padahal di deskripsinya kan nggak ada dijelaskan. Kalau jadi donatur rela nggak kira-kira? Enggak. Minta dibalikin aja duitnya. Dana sekian, kamu kan meminta dana itu dikembalikan ke yayasan begitu ya? Awalnya hanya mutasi saja. Setelah tahu terdetek bahwa ini banyak transferan keluar sejumlah 450 juta. Sepakat. Ya, akhirnya kesepakatan untuk ya sudah di yayasan yang kelola. Yes, betul. Yayasan yang kelola, dan itu pun yayasan sudah mengatur untuk ayo ke rumah sakit. Sudah. 5 kali pertemuan ada sistem reimbursement ya. Jadi memang setelah dana dipindahkan setelah klarifikasi itu, kemudian kan ada podcast Bang Densu ya. Setelah itu dipindahkan lagi sebesar 300, total 1,3 M. Sejak hari tadi 11 sampai 18 tuh kita masih monitoring pengobatannya, dan itu ada 5 kali bill yang memang kita tangani. Sudah dibayarkan. Tanpa ada paksaan. Sesuaikan. Jadi orang hilang simpatik loh. Kok ujian Tuhan seberat itu masih mau kamu menggugat Nopi? Berarti kamu manusia yang tidak tahu terima kasih, Agus ya. Nah, kalaupun ada para nabas datang ingin memberi bantuan hukum kepada kamu, seharusnya kau tolak. Saya nggak tega karena Nopi itu baik kepada kami. Karena Nopi itulah donasi ini ada. Bukan kau terima para nabas yang lagi gila-gilanya untuk mencari popularitas, entah uang yang dicarinya, entah apa, saya nggak tahu lagi tentang para nabas. Untuk itu saya atas nama warga, atas nama orang yang melihat peristiwa dan kisruh ini,
minta 1 poin kepada Agus, minta maaf sama Nopi, minta terima kasih sama Nopi, close persoalan ini. Pertanggungjawabkan perbuatan kau dengan Tuhan, karena niat orang sudah kau lencengkan, sudah salah gunakan. Itu bagi saya seperti itu aja, gampang. Agus poinnya. Dan Nopi juga, peristiwa ini tolong diselesaikan tidak melalui proses hukum, karena biarlah hukum Tuhan yang berjalan. Restorasi justice. Setuju Bang ya? Setuju. Lebih. Iya, Gus. Lu aja tuh jalur langit aja tuh kagak mau. Lu mau pakai jalur langit, pakai jalur BPJS aja kagak setuju. Ada Perpres no. Ya, nomor 59 2024. Untuk kasus-kasus kayak lu kagak di cover BPJS. Lu kan ngotak tuh kemarin tuh. Ya. Lu bertiga kan ngotak tuh. Uang udah masuk banyak nih ya kan? Gimana caranya ya? Biar kita kagak keluar duit sama sekali. Kan negara kan ada BPJS, gretongan kagak keluar duit sama sekali. Akhirnya lu pakai BPJS. Ternyata uang donasinya itu harus dikontrol yayasan. Tetap aja lu nggak punya kuasa untuk make-make seenak jidat lu, ya kan? Dan akhirnya dikembalikan ke rekening yayasan kan? Seperti sesuai dari awalnya dong, yang ngebuka kan yayasan, yang ngebuka untuk bantuan donasi buat elu, yang mengumumkannya, yang membuat liputannya. Emangnya lu punya tim ngeliput elu? Kagak kan Gus? Timnya tim yayasan Novi Pratiwi Gus, bukan Agus Production ya. Agak lucu juga, maaf ya, bukan mengurangi rasa hormat saya terhadap Bapak pengacara yang sebelah. Terkait katanya kalau mau berbuat kebaikan harus kaya dulu dong, katanya gitu ya. Bener gak sih guys statementnya kayak gitu? Nah, masa orang yang biasa-biasa aja gak boleh berbuat kebaikan? Semua manusia itu berhak untuk berbuat kebaikan. Gak mandang dia orang gak punya, mau mandang dia apa, karena kan sudah ditentukan gitu loh. Kalau kita muslim, kita tahu berbuat kebaikan juga adalah kewajiban gitu. Aku lucu pas dibilang, makanya kalau mau bantu orang kaya dulu. Lah kalau misalnya nunggu kaya dulu terus tiba-tiba besok kita meninggal, gimana konsepnya? Enggak, aku cuma nanya aja gimana konsepnya gitu. Tudingan penyalahgunaan donasi 1,5 miliar rupiah yang dilontarkan Pratiwi Novianti atau Teh Novi diklaim mulai berdampak ke proses pengobatan Agus Salim, korban penyiraman air keras. Terbaru, Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus menyebut kliennya tidak bisa lagi berobat mengandalkan BPJS. Padahal menurut Farhad Abbas, Agus Salim benar-benar berjuang untuk pulih. Ia masih berobat ke rumah sakit untuk mengontrol kondisi kulit dan mata yang terdampak siraman air keras. Kini tim kuasa hukum Farhad Abbas mengupayakan agar Agus Salim bisa dibawa berobat ke Singapura. Krisnamurti, selaku salah satu pengacara Agus, akan menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan di sana. Tidak sendiri, Agus Salim akan berangkat ke Singapura bersama sang istri Elmi Nurmala serta Neneng Sumiati atau Wawa. Ia tak mau kalau harus berangkat berobat seorang diri. Agus Salim sendiri sebelumnya berkisah bahwa kemampuan penglihatannya belum berfungsi normal. Sesekali Agus cuma merasa seperti melihat bayangan-bayangan buram dari orang atau benda yang ada di hadapannya. Hal itu juga yang membuat Agus Salim menyayangkan sikap Pratiwi Novianti meminta lagi uang donasi untuk berobat.